Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Hadirin jamaah salat Isya, salat tarawih, dan insyaallah dilanjutkan dengan salat Zuhur di Masjid Al-Mu'minin. Insyaallah sama-sama mengharapkan keridhaan Allah. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala di mana kita semua masih diberikan kesempatan, masih diberikan kekuatan dan diberikan iman sehingga pada malam hari ini dapat melaksanakan sholat Isya, sholat tarawih dan sholat witir di Masjid Al-Mu'minin ini. Walaupun di antara banyak kita yang mungkin kurang sehat, batuk dan lain sebagainya, karena alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan puasa Ramadan selama 8 hari dan masuk besok insyaallah. Banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslim yang lebih sehat dari kita, lebih segar dan lebih kekal dari kita, tetapi ada di antaranya yang tidak dapat seperti kita melaksanakan ibadah Ramadan dan melaksanakan tarawih, melaksanakan Isya di berjamaah, melaksanakan salat witir di masjid-masjid. Itu sangat berat bagi teman-teman kita yang muslim tetapi belum mukmin. Karena tingkatan-tingkatan kita itu pertama muslim, yaitu orang Islam. Kalau KTP-nya Islam namanya muslim. Kemudian baru masuk yang berikutnya mukmin. Kalau mukmin dia sudah mulai beriman. Inilah yang dipanggil oleh Allah. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kita ini berpuasa seperti yang kita lakukan. Kemudian setelah itu berikutnya barulah dia termasuk muhsin. Di samping dia sudah melaksanakan ibadah kepada Allah, dia melaksanakan pula hubungan dengan manusia dan hubungan hablum minallah, hablum minannas, maka dia termasuklah muhsin, sanggup berbuat baik. Barulah tingkat berikutnya, tingkat yang keempat disebut dengan mukhlisin. Insyaallah mudah-mudahan kita sama-sama menjadi orang yang ikhlas dalam melaksanakan ibadah kita, karena orang-orang yang ikhlas itu adalah tingkat yang namanya mukhlisin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kita diberikan waktu 20 menit. Di sini tertulis 15 menit, tapi di dalam jadwal yang disampaikan saya 20 menit. Kita pakai 20 menit aja ya. Mohon izin. Kemudian bapak-bapak dan saudara-saudara, puasa Ramadan ini maksudnya, tujuannya untuk mencapai kita ini semua menjadi orang yang bertakwa. Hasil akhir dari puasa Ramadan ini menciptakan orang-orang yang bertakwa. Lalu secara sikap, apa itu takwa? Kalaulah ibaratkan takwa itu merupakan sebuah bangunan, maka yang namanya takwa itu fondasinya ada dua. Fondasi bangunan takwa, yakni yang pertama adalah berfondasi menjauhi setiap larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Fondasi yang kedua adalah menjauhi semua larangan dari Allah dan Rasulnya. Jadi dua fondasi, satu melaksanakan perintah, dua menjauhi segala
lalu ditegakkan dia di atas 6 pilar. Bangunan ditegakkan di atas 6 pilar. Pilar yang pertama adalah iman. Jadi kita semua harus beriman. Baru jadi orang takwa harus beriman dulu. Tanpa beriman tidak mungkin menjadi orang yang takwa. Tidak ada satupun rukun iman yang kita cederai atau kita ingkari. Tidak mungkin kita mengatakan bahwa hari akhir itu adalah ramalan-ramalan masa depan. Tidak. Kita harus meyakini betul bahwa hari akhir itu ada. Satu saja, yang satu itu tadi mengatakan bahwa hari akhir merupakan ramalan orang-orang masa depan, orang-orang yang meramal masa depan, itu sudah cacat iman. Itu rukun iman. Tidak kita bahas satu persatu. Yang kedua, sebagai pilar daripada takwa itu adalah Islam. Jadi satunya iman, keduanya Islam. Tidak mungkin menjadi orang takwa kalau tidak Islam. Semua ibadah tidak akan diterima kalau tidak Islam. Meskipun pada saat Idul Fitri mengeluarkan zakat, berkarung-karung beras di drop di Masjid Al-Mu'minin ini dari orang yang bukan Islam, itu sia-sia hidupnya. Tapi untuk kita barangkali ada juga yang kita berikan kepada para. Tapi bagi yang bersangkutan karena dia tidak Islam, dia tidak akan dapat hasil apapun dengan amal ibadah. Kemudian pilar yang ketiga adalah ilmu. Tidak cukup kita ini beriman, tidak cukup kita ini mengamalkan semua rukun Islam kalau tidak didasari oleh ilmu. Salah satu contoh kita pada malam hari ini salat tarawih ini dengan ilmu, karena ada orang yang dengan ilmunya mengambil salat tarawih 2-2-2. Ada yang orang dengan ilmunya mengambil salat tarawih 4-4-3. Ini semua dengan ilmu, punya dasar yang diambilnya cukup kuat sehingga dia berani mengatakan kami di sini 4-4-3. Dia punya landasan ilmu. Lalu pilar takwa yang keempat adalah ihsan. Percuma bapak-bapak, hadirin dan ibu-ibu serta adik-adikku yang saya cintai, kita ini percuma beriman, percuma berislam, percuma berilmu, tetapi kalau tidak berbuat baik. Jadi kita harus dapat mensejajarkan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Berbuat baik sesama manusia. Justru salah satu maksud dan tujuan beribadah puasa itu untuk menciptakan orang-orang yang kelak setelah puasa dapat berbuat baik. Dia merasakan ketika puasa betapa susahnya orang yang tidak kuat, yang makan sehari makan kadang-kadang sehari tidak. Tetapi dia dapat merasakan bagaimana rasanya lapar, sehingga dengan demikian timbul perasaannya untuk berbuat baik, memberikan sebagian rezekinya dan ditutup dengan secara formalnya kita mengeluarkan zakat fitrah di akhir Ramadan. Kemudian yang pilar yang berikutnya, pilar yang kelima adalah ikhlas. Bapak, ibu, saudara, dan adik-adik, tidak ada gunanya kita tarawih, tidak ada gunanya kita puasa, tidak ada gunanya kita beribadah, berhaji dan sebagainya kalau tidak didasari oleh ikhlas. Makanya dengan demikian, maka pilar takwa berikutnya adalah ikhlas. Pilar yang kelima. Pilar yang keenam yang menunjang dari bangunan takwa yang berfondasikan menjauhi larangan dan melaksanakan perintah tadi adalah berpilarkan ikhlas.
Lalu pilar yang keenam disebut dengan istiqamah. Ya. Artinya istiqamah apa? Jangan sampai kita itu hanya taat di bulan Ramadan saja. Kalau di bulan Ramadan semuanya dilaksanakan karena dimotivasi oleh pahala yang berlimpah-limpah. Sholat wajib, sholat sunat, sholat tarawih, baca Al-Quran. Tetapi di bulan lain tidak dilaksanakan lagi. Ini namanya tidak istiqomah. Belum mencapai bangunan yang disebutkan tadi. Karena kurang satu pilar, yaitu pilar yang namanya istiqomah. Oleh karena itu maka 6 pilar ini supaya adik-adik terutama yang katanya tadi mau minta tanda tangan untuk ceramah, perlu adik-adik untuk mudah menghafalnya. Pilar tadi adalah 6I. 6I, yang pertama adalah iman, yang kedua Islam, yang ketiga ilmu, yang keempat ihsan, yang kelima ikhlas, yang keenam istiqomah. Itulah yang disebut dengan pilar daripada takwa. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, kita semua ini bermaksud agar puasa kita ini diterima Allah dan menjadikan kita hamba-hamba yang takwa. Nah, sekarang bagaimana kiatnya agar puasa kita ini puasa yang berkualitas, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka saya punya konsep yang saya tawarkan di beberapa bahwa puasa yang harus dapat dilaksanakan supaya menjadi insan yang takwa sesudah puasa itu adalah dengan menerapkan puasa 6. Puasa 6 yang saya maksud bukan puasa Syawal. Puasa Syawal itu 6 hari, yaitu hari kedua Ramadan, hari kedua Syawal sampai selesai. Tapi yang saya maksud puasa 6 ini adalah 6 yang harus kita puasakan. Yang pertama harus kita puasakan adalah telinga. Untuk mudahnya peragakan telinga. Kemudian yang kedua yang harus kita puasakan mata. Yang ketiga yang harus kita puasakan lidah. Yang keempat yang harus kita puasakan seluruh anggota tubuh. Yang kelima kita harus mempuasakan perut. Yang keenam kita harus mempuasakan hati. Kalau 6 puasa ini dapat kita laksanakan dengan baik, insya Allah puasa kita berkualitas. Nah, Bapak dan Saudara, kita uraikan satu persatu 6 ini. Kalau 6 ini kita uraikan satu babnya, satu butirnya 10 menit bagi sejam cukup. Ya. Saya akan ambil yang ringkas-ringkasnya saja. Satu butirnya yang dari 6 ini mungkin hanya dikupas 2 menitan. Pertama adalah mempuasakan telinga. Telinga kita harus dipuasakan. Dalilnya yang akan kita ambil adalah surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun itu Bapak-bapak kalau Bapak baca ayat 1 sampai ayat 11, itu Allah memberitahukan kita bahwa orang mukmin itu beruntung. Qad aflahal mu'minun, katanya. Beruntung orang alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Bapak-bapak sudah hafal semua itu. Dari ayat 1 sampai ayat 13, ayat 11 saya baca cuma 3 ayat. Tapi sudah 10 menit saya ngomong. Lantas di dalam ayat yang ketiga, orang yang harus beruntung itu kalau dia mendengar sesuatu yang dibicarakan orang itu tidak ada gunanya atau sia-sia, dia tinggalkan. Jadi Bapak-bapak,
dengan pedoman surat Al-Mu'minun ini, kalau nanti ketemu di jalan satu kelompok orang ngobrol-ngobrol yang kira-kira membuat dosa dan sia-sia, tinggalkan, diperintah oleh surat Al-Mu'minun. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang sanggup meninggalkan apa yang didengarnya itu tidak akan sia-sia. Maka di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 tadi, Allah menjamin orang itu masuk ke dalam surga yang namanya surga Firdaus apabila satu, dia khusyuk dalam melaksanakan sholat. Kita tadi alhamdulillah berusaha mungkin melaksanakan. Dua, menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak berguna yang tadi saya. Yang ketiga, menunaikan zakat. Nanti sebentar lagi akhir Ramadan, bapak-bapak yang hartanya banyak, yang cukup malnya, cukup haulnya, keluarkan zakat. Bagi yang tidak punya harta banyak, paling tidak zakat keluarkan. Keempat, mampu mengendalikan syahwat. Yang kelima, memelihara dan melaksanakan amanah. Inilah yang disebut dengan orang-orang yang beruntung, yang nantinya oleh Allah dimasuk ke dalam surga Firdaus. Salah satu di antaranya adalah menjauhkan diri kalau mendengar orang sedang berbincang-bincang yang tidak ada manfaatnya, sia-sia atau bahkan membuat dosa. Lalu yang kedua, bapak-bapak, adalah mempuasakan mata. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Begitu Allah firmankan dalam surat An-Nahl 78. Allah mengatakan di situ bahwa kita ini dikeluarkan dari perut ibu kita masing-masing, diberikan pendengaran, tadi sudah kita kupas, penglihatan dan hati nurani. Nah, sekarang kita berbicara soal penglihatan. Bagaimana supaya puasa kita berkualitas? Kita harus pelihara penglihatan kita itu, jauhkan diri dari melihat hal-hal yang tidak baik. Begitu ada sesuatu yang kira-kira tidak baik, apalagi sekarang yang namanya HP, kadang-kadang dibuka Pak, banyak adegan-adegan yang seronok Pak ya. Kalau kita masih hobi juga melihat adegan-adegan yang seronok itu, puasa kita jadinya tidak berkualitas sekali. Maka harus kita hindari. Begitu hebatnya Bapak mengenai masalah mata, mungkin sudah populer di kalangan umat Islam, di mana-mana mendengar suatu riwayat tentang soal mata ini. Riwayat yang disampaikan oleh Jibril melalui hadis Al-Hakim. Jibril pernah menceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa di zaman dulu sebelum Islam ada seorang yang hidup di sebuah bukit, di atas sebuah pulau, di atas bukit, di sebuah pulau dikelilingi laut. Yang bersangkutan ahli ibadah. 500 tahun dia beribadah. 500 tahun dia beribadah. Di bukit itu ada mata air untuk dapat berwudu, air tawar. Kemudian yang bersangkutan hanya makan, disediakan Allah rezeki berupa buah delima. Yang mana buah delima itu makan setiap hari. Padahal yang namanya buah delima kan setahun sekali berbuah dan makan. Tapi oleh kehendak Allah, dengan izin Allah, setiap hari makan buah delima. Selama 500 tahun dia beribadah dan terakhir dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan bersujud.
Dan alhamdulillah oleh Allah dikabulkan permohonannya ini. Meninggal yang bersangkutan itu berpulang ke rahmat Allah dalam keadaan selesai. Jibril selanjutnya menisahkan kepada Rasulullah bahwa ketika yang bersangkutan dimasukkan ke dalam surga, kayak seperti mahasiswa aja, ada yang predikatnya komlot, ada yang predikatnya atas permufakatan atau baik atau buruk. Yang bersangkutan mendapat predikat masuk surga itu adalah dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah engkau masuk surga. Yang bersangkutan tidak terima. Yang bersangkutan tidak terima kalau dia masuk surga itu karena rahmat Allah. Dia menganggap bahwa masuk surganya itu 500 tahun beribadah tidak berhenti. Maka oleh Allah yang bersangkutan karena protes terlalu keras, kalau main sepak bola, wasitnya merogoh kantong di belakang mengeluarkan kartu merah, lalu dimasukkan dan disangkutkan ke dalam neraka jahanam. Setelah masuk dalam neraka jahanam, yang bersangkutan berdoa kepada Allah, minta ampun, minta maaf, tidak apa-apa, dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah, bukan karena Allah. Lalu ketika itu dihitunglah berapa banyak pahala yang dia lakukan, yang dia peroleh dari amalannya selama 500 tahun beribadah. Ternyata amalan yang dilakukannya selama 500 tahun beribadah itu hanya cukup untuk nikmat mata yang diperolehnya. Belum lagi nikmat di atas gunung, di sebuah pulau dikelilingi laut, ada air tawar untuk berwudu dan minum. Belum lagi nikmat adanya buah delima yang siap senantiasa hilangkan laparnya. Maka Allah katakan, nikmat matamu itu 500 tahun baru imbang untuk mencapai masuk surga dengan rahmat. Jadi hanya dengan rahmat Allah kita tidak masuk surga. Apa yang dapat kita simpulkan dari kisah ini? Kita telah berpuasa dari mulai umur akil baligh, mungkin jangan-jangan 7 tahun atau di bawah 7 tahun kita sudah dilatih orang tua kita berpuasa. Sampailah kita saat ini berumur 73 tahun, 80 tahun, atau mungkin sampai 90 tahun kita berpuasa. Kalau dibandingkan dengan rahmat Allah memasukkan kita ke dalam surga ini, ibadah kita ini belum ada apa-apanya. Jadi dengan demikian kita ini semua hanya masuk surga bukan karena ibadah kita. Jadi kita tidak sombong mentang-mentang kita sudah beribadah kita masuk surga. Tapi semua kita ini masuk surga dengan karena rahmat Allah. Ternyata sudah 20 menit. Karena sudah 20 menit saya sampaikan sampai di sini apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita akan dapat lanjutkan mempuasakan lidah. Karena lidah ini kalau tidak dipuasakan dia akan ngomong macam-macam. Makanya kita harus hati-hati mempuasakan lidah ini. Karena bapak-bapak dan saudara-saudara sudah populer dengan riwayat dari salah seorang yang sampai namanya disebut di dalam Al-Quran, yakni siapa Bapak? Tapi dia bukan nabi, tapi namanya disebut di dalam Al-Quran, Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini pernah menjadi suruhan untuk menyembelih kambing oleh tuannya. Lalu tuannya mengatakan bahwa pilihkan dari kambing itu yang paling baik. Dipotongnya kambing, dikasihnya lidah. Kemudian di saat yang beberapa lama kemudian diminta lagi oleh tuannya untuk memotong kambing lagi dan minta yang paling jelek dari kambing itu.
diambilkannya lagi adalah lidah dan hati. Ternyata setelah ditanya, kenapa yang paling baik juga engkau kasihkan lidah dan hati, dan yang paling jelek juga engkau kasih lidah dan hati? Kata Luqman, sesungguhnya lidah dan hati itulah yang bisa membuat orang baik dan bisa membuat orang jelek. Ya, dengan lidah itu bisa terjadi perperangan antar negara karena salah mengucapkan omongan. Dengan lidah, walaupun dengan minta maaf beribu-ribu maaf, membuat sakit orang banyak, membuat sakit hati orang banyak. Katakan misalnya, saya heran kok orang Muslim itu, ibu-ibu itu sering ke pengajian kok nggak berhenti pengajian, walaupun sudah minta maaf tetap menyakiti hati orang. Ini karena lidah. Nah, jadi lidah itu saja. Tapi dengan lidah juga orang bisa buat kebaikan. Salah satu contoh seperti bapak-bapak memberikan nasihat kepada orang lain, sehingga dengan nasihat bapak-bapak itu orang yang bersangkutan berubah menjadi lebih taat. Apapun ketaatan yang bersangkutan itu menjadi kebaikan bagi bapak walaupun bapak sudah meninggal dunia. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya kemukakan ini menjadi suatu kebaikan, dan kebaikan-kebaikan itu misalnya bapak jadikan suatu acuan sehingga bapak lebih berbuat baik, lebih berkualitas dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan saya kecipratan juga. Yang kemudian yang keempat membicarakan tubuh, yang kelima mempuasakan perut, dan yang keenam akan kita bicarakan dalam kesempatan yang akan datang karena saya sudah mewakili bapak-bapak selama 25 menit. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Andai kata ada yang baik dari apa yang saya katakan, itu murni dari Allah dan Rasulnya. Andai kata ada yang saya kemukakan tidak berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu semua, itu adalah karena kealpaan saya sebagai orang yang cetek dalam ilmu pengetahuan, yang kurang dalam pengalaman, maka saya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.